من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah masih diberikan nikmat iman dan Islam serta nikmat kehidupan. Mudah-mudahan nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat kehidupan yang Allah berikan kepada kita bisa kita gunakan kesempatan hidup yang cuma sekali Allah berikan ini, kita optimalkan, kita maksimalkan dalam rangka hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mampu menjadikan Rasulullah sebagai uswah dan qudwah kita. Uswah dalam arti menjadikan Rasulullah sebagai teladan, sebagai figur dalam kehidupan kita. Qudwah bermakna bukan hanya mengagumi Rasulullah, tapi mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah untuk kita, yang mudah-mudahan kelak kita termasuk di antara umatnya yang insyaAllah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Nasihat kita pada kesempatan berbahagia ini adalah sikap manusia saat menerima dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umum ada 3 golongan manusia saat Islam itu hadir di tengah-tengah kehidupan manusia pada saat itu. Ada yang menerima dengan imannya sami'na wa ata'na dan mengikuti Rasulullah, menjadi pendukung dakwah Rasulullah sampai akhir kehidupan mereka. Dan golongan yang kedua adalah mereka yang mendengar ada dakwah Rasulullah. Mereka lihat Nabi, tetapi mereka menolaknya dengan kesombongannya, dan bahkan bukan hanya itu, memusuhi dakwah Rasulullah. Dan golongan yang ketiga adalah dengan lisannya dia mengatakan mukmin atau muslim, tapi dalam hatinya mereka itu membenci Nabi dan bahkan memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah golongan orang-orang munafik. Kalau hari ini kita melihat tidak semua mereka masuk ke dalam Islam. Tidak semua di antara manusia yang hadir di akhir zaman ini masuk ke dalam dinul Islam. Itu bukan kisah baru. Itu bukan barang baru. Dari awal-awal dakwah disampaikan memang begitu. Tipe manusia memang seperti itu. Namun jamaah rahimakumullah, benar dan kita bersyukur kepada Allah ketika Islam hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Meskipun kita tidak melihat Rasulullah, tapi Rasulullah telah tinggalkan 2 perkara kepada kita, Al-Quran dan sunnahnya. Kemudian kita mengikutinya. Maka ini bagian daripada umat yang terbaik, kata Rasulullah. Jamaah rahimakumullah, mari kita lihat golongan yang pertama. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Nur ayat 51. Sesungguhnya ucapan orang-orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Nah ini orang-orang yang beriman. Lihatlah mereka yang awal-awal dakwah Rasulullah, mereka langsung menerima dakwah Rasulullah. Para sahabat, ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ada istri beliau, dan di mana sahabat-sahabat yang lainnya begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, mereka itu adalah yang pertama membenarkan dakwah Nabi, dan mereka itu menjadi penopang, pendukung. Maka lihatlah di saat Rasulullah menghadapi tahun kesedihan, meninggalnya paman beliau yang merupakan penopang dakwah, dan meninggalnya istri beliau Siti Khadijah,
Ini jadi pukulan yang sangat berat bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istrinya yang merupakan donatur dakwah bahkan pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, seandainya engkau saat berdakwah kemudian engkau berjumpa dengan jurang dan engkau tidak bisa melintasinya, maka aku relakan tubuhku sebagai jurangnya, sebagai jembatannya untuk menutupi jurangnya, engkau melewati tubuhku untuk berdakwah." Itulah istri beliau dan paman beliau yang merupakan pendamping, yang mendampingi beliau ketika ada yang mengganggu, ketika ada yang mencegat dan bahkan ingin membunuh beliau. Maka kisah itu disebut dengan Amul Husnain, tahun kesedihan. Maka pada saat itu juga terjadi sebuah peristiwa yang namanya Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sekaligus memberikan sebuah pemahaman kepada kita saat kita menghadapi musibah, saat kita menghadapi tantangan dan cobaan kehidupan, maka Allah menginginkan kita untuk bermunajat, meminta kepada Rabb. Karena manusia ini lemah, manusia ini tidak punya kemampuan. Manusia itu semakin banyak kita meminta, semakin dia tidak suka. Tapi Rabb kita, Allah Azza wa Jalla, semakin kita meminta kepada Rabb, semakin sayang dan cinta kepada hambanya, dan insya Allah Allah akan memberikan semua harapan dan doa-doa kita. Jamaah rahimakumullah, inilah orang yang beriman. Maka di ujung ayat Allah menyebutkan wa ulaika humul muflihun, karena mereka sami'na wa ata'ta terhadap perintah Allah dan perintah Rasul. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Wa ulaika humul muflihun. Lihatlah as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama menerima dakwah Rasulullah, kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian para ulama. Akhirnya sampailah dakwah itu kepada kita hari ini. Akhirnya kita memeluk Islam, mengamalkan nilai-nilai Islam, mendakwahkan nilai Islam. Maka perhatikanlah, semua nilai Islam yang diamalkan, Allah menyebutkan apa? Wa ulaika humul muflihun. Semua itu beruntung. Saat mereka beribadah sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasul, mereka beruntung. Beruntungnya apa? Allah terima ibadahnya. Wa ulaika humul muflihun. Dengan ibadah yang dilaksanakan hadirnya ketenangan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Saat berbagai macam problem, masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini, ambillah wudu, salatlah. Maka di sana kita akan menemukan kedamaian dan ketenangan. Mintalah kepada Rabb, Allah akan memberi, Allah akan mengampuni mereka yang memohon ampun. Allah akan berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dari persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Maka kalau ada yang bertanya, ada apa dengan kondisi akhir zaman ini? Berbagai macam persoalan kita hadapi, persoalan bernegara, persoalan politik, persoalan agama, persoalan kehidupan sosial, bermasyarakat. Begitu banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi, padahal Allah telah menawarkan solusinya. Kembalilah kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Mereka diberikan amanah memimpin negeri. Jadikan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sebagai pedomannya. Mereka diberikan kekuatan bisa berbisnis. Jadikan Al-Quran dan sunnah sebagai juklaknya. Mereka para petugas keamanan yang diberikan jabatan untuk melindungi rakyat, memastikan rakyat itu aman. Maka juklak mereka adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam kehidupan bermasyarakat, lihatlah, ketika mereka tidak mau menerima Al-Quran dan sunnah Rasulullah sebagai juklaknya dalam kehidupan masyarakat, lihatlah kehidupan orang-orang jahiliyah. Yang kuat menindas yang lemah, yang kaya memeras yang miskin, yang pandai di antara mereka membodoh-bodohi orang bodoh. Begitulah kehidupan. Siapa suku di antara mereka yang paling kuat akan membunuh suku yang lemah. Jadi kalau kondisi kehidupan akhir zaman terjadi seperti kondisi kaum jahiliyah,
seperti kita sampaikan, maka tidak ada solusi lain. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah sudah sebutkan mereka mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, wa ulaika humul muflihun. Jamaah rahimakumullah. Maka tugas kita hari ini, dari setiap majelis yang kita lakukan, tegakkan pengajian Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Anak-anak kita yang kita didik, kuatkan pemahaman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kehidupan masyarakat kita, beragama, berbangsa, bernegara, kuatkan pemahaman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kenapa? Inilah yang akan mengembalikan kejayaan kita. Inilah yang akan mensejahterakan masyarakat, bangsa, agama dan negara kita. Kalau jauh daripada pedoman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka lihatlah hukum kapitalisme, hukum hedonisme, hukum sekularisme, hukum pluralisme, hukum-hukum yang diambil bukan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, membuat masyarakat hidupnya sengsara, ekonomi hancur, politik babak belur. Yang kaya semakin kaya, yang diberikan pangkat dan jabatan mereka semakin hebat. Tapi masyarakat hidup dalam kemiskinan. Mereka bangga dan bahagia memakan makanan dan minuman, hidup bahagia di atas kesengsaraan rakyat. Kenapa itu bisa terjadi? Mereka jauh daripada petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu golongan yang pertama, jamaah rahimakumullah. Hadirnya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, mereka sami'na wa ata'na, dan diamalkan dalam kehidupan mereka. Golongan yang kedua, saat dakwah Rasulullah hadir di tengah-tengah kehidupan manusia, mereka mendengar, mereka melihat Nabi, tapi mereka menolaknya karena sombong. Allah berfirman, kadzabat Tsamudu bitaghwaha. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Semua kisah-kisah umat terdahulu yang menolak dakwah para nabi dan para rasul, bacalah Al-Quran dan Sirah Nabawiyah, termasuk dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Bagaimana disebutkan akhir kehidupan mereka-mereka yang mendustakan Al-Quran, mereka yang mendustakan Rasulullah. Semua akhir kehidupan mereka itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca sejarah, sejarah yang benar, kisah yang benar dari petunjuk Al-Quran dan hadis Rasulullah. Lihatlah bagaimana kesudahan mereka, apapun profesi mereka. Ada kaum Sabak yang diberikan kehidupan dalam sebuah bentuk kehidupan yang sangat makmur. Mereka punya bendungan yang besar yang bisa mengalirkan air untuk kesuburan tanaman mereka. Tumbuh-tumbuhan yang hebat, buah-buahan yang hijau, semua itu beraneka ragam rasa dan harumnya membuat mereka itu makmur. Bagaimana digambarkan dua kebun yang apabila kita berjalan di tengah jalan tersebut, maka kiri dan kanan kebun yang indah, pohon yang luar biasa menghasilkan buah-buahan. Tapi lihatlah akhir kehidupan kaum Sabak. Mereka menentang Allah, mereka menentang Rasul. Akhirnya bendungan yang besar tersebut jebol dan menghancurkan penduduknya, menghancurkan tumbuh-tumbuhan, dan bagaikan tidak ada kehidupan di negeri tersebut. Kadzabat Tsamudu bitaghwaha. Kaum Tsamud menentang Rasul karena kesombongannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah, Rasul bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga, kata Rasul, siapa mereka yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi, ada sebesar zarrah kesombongan. Kenapa orang-orang sombong diharamkan surga bagi mereka? Rasulullah menyebutkan orang sombong tersebut adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Dua ciri khas orang sombong. Batarul haqqi, datang Rasulullah membawa dakwah, datang Rasulullah membawa Islam, mereka tolak, nggak mau. Bukan hanya itu, wa ghamtun nas,
yang membawa nilai kebenaran tersebut, yang menyampaikan nilai kebenaran tersebut, mereka hina. Bukan hanya mereka hina, dan bahkan mereka mengancam membunuhnya. Nah, inilah ciri khas orang sombong. Maka Rasulullah mewanti-wanti kita, jangan ada kesombongan, walaupun sebesar zarah sekalipun. Kenapa? Karena itu akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Fussilat ayat 26 Allah berfirman, "Wa qala alladziina kafaru," dan berkatalah orang-orang kafir, "La tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun." Surah Fussilat ayat 26. Lihatlah kelakuan orang kafir. Dan orang-orang kafir berkata, janganlah kalian mendengarkan Al-Quran ini. Nah, ini hati-hati. Ini sikap menentang dakwah, sikap menentang Islam. Apapun bentuknya, apapun caranya. Apakah dengan lisan, apakah dengan tulisan, atau dalam bentuk gerakan-gerakan tubuh manusia yang tujuannya adalah mengajak manusia, jangan dengarkan Al-Quran. Jangan dengarkan hadis-hadis Rasulullah. Ini adalah sikap orang kafir. Allah sebutkan dalam surah Fussilat ayat 26. Ternyata tidak sampai di situ mereka. Bukan hanya melarang manusia mendengar Al-Quran, bukan hanya melarang manusia menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan, pedoman, jukla dalam kehidupan. Bukan hanya itu. Selanjutnya mereka mengatakan apa? Walghaw fih, dan buatlah kegaduhan terhadapnya. Membuat berbagai macam cara agar manusia melupakan Al-Quran dan Sunnah. Melakukan berbagai macam tipu daya agar mereka jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Melontarkan pikiran-pikiran yang nyeleneh, yang diperankan oleh orang-orang pluralisme, sekularisme. Mereka hadir mempelesetkan makna Al-Quran, mempelesetkan makna hadis Rasulullah. Bahkan menuduh Al-Quran itu berbagai macam tuduhan-tuduhan yang membuat manusia agar jauh dari Al-Quran. Itulah dulu sudah diperankan oleh nabi-nabi palsu. Dulu sudah diperankan oleh orang-orang munafik. Dulu sudah diperankan oleh orang-orang kafir. Jadi kalau di akhir zaman ada model orang seperti itu, itulah orang-orang yang melanjutkan peran orang kafir, peran orang munafik, dan peran orang-orang fasik untuk menghalangi orang agar tidak menerima Islam. Bukan hanya itu, di ujung ayat Allah menyebutkan apa? Taghlibun, agar mereka itu dapat dikalahkan. Melarang manusia untuk mendengarkan Al-Quran, membuat berbagai macam kegaduhan agar mereka tidak dekat dengan Al-Quran. Untuk berbagai cara mereka lakukan untuk mengalahkan Islam. Ini kan ayat psikologi. Kalau mereka menjauhkan manusia mendengar Al-Quran, maka tugas kita hari ini apa? Ajak manusia sebanyak-banyaknya untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, memahami terjemahnya, memahami tafsirnya. Itu tugas kita. Kalau mereka membuat berbagai macam kegaduhan agar orang jauh dari Al-Quran dan Sunnah, maka tugas kita hari ini adalah melakukan berbagai macam cara agar manusia itu dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Contoh, buat lomba menghafal Al-Quran, boleh. Buat lomba menghafal hadis, boleh. Buat lomba menghafal kitab fiqh dan usul fiqh, boleh. Buat anak-anak menceritakan sirah nabawiyah, boleh. Tentang Rasul dan para sahabat, silakan. Kenapa? Karena orang-orang kafir melakukan berbagai macam cara agar tidak dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka tugas kita hari ini buat berbagai macam cara untuk semua level. Mulai dari anak TK, anak SD, SMP, SMA, ya, anak-anak usia kuliah, orang dewasa, masyarakat, di setiap lorong, di setiap kecamatan. Bahkan yang level yang paling tinggi adalah dalam bernegara. Ajak manusia dan rakyat mencintai Al-Quran dan Sunnah. Kalau ini kita lakukan, maka insya Allah setidaknya kita sudah menjadi bagian daripada yang mendakwahkan Islam. Jangan sampai menjadi penonton, tapi jadilah pribadi kita yang mendukung kebaikan, menegakkan Islam.
Selanjutnya, kalau mereka dengan tujuan itu semua untuk mengalahkan Islam, maka hari ini mana kader-kader muslim terbaik dalam seluruh lini kehidupan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang keamanan, dalam bidang apa saja. Hadirkan mereka di tengah-tengah kehidupan manusia untuk mewarnai Islam. Coba lihat ketika Rasulullah SAW mengatakan pada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, masuklah kamu ke dalam pasar. Untuk apa? Untuk mengalahkan ekonomi Yahudi. Itu pesan Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf. Maka masuk Abdurrahman bin Auf dengan rahmat Allah, dengan nikmat dari Allah, dengan ridha Allah, dengan keuletan beliau dalam memahami bagaimana menerapkan ekonomi yang benar. Akhirnya pada saat itu Yahudi lari pontang-panting. Itu yang harus kita fikirkan. Jamaah rahimakumullah, yang terakhir, golongan daripada saat menerima Islam adalah mereka orang-orang munafik. Ini golongan yang paling berbahaya. Mereka bersama kita saat berjumpa dengan kita, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Aku ini teman kalian, aku ini sahabat kalian. Tapi kata Allah, wa idza khalau ila syayatinihim, begitu mereka kembali ke setan-setannya. Coba lihat, Allah berikan label kepada orang munafik itu setan. Apa mereka katakan? Mana ada, aku olok-olok dia, aku mencibir dia. Nggak ada itu. Maka di antara golongan kafir, salah satunya apa? Munafik i'tiqadi. Allah berfirman apa? Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Ada golongan manusia, sebagian manusia mengatakan apa? Beriman kepada Allah dan hari akhir. Di ujung ayat Allah ingatkan kita, wa ma hum bimu'minin. Padahal hati mereka itu tidak beriman. Hati mereka itu benci kepada Islam. Hati mereka itu mengharapkan kemunduran Islam. Hati mereka itu ingin mencerai-beraikan Islam. Maka munafik i'tikadi hukumnya kafir. Dia senang melihat Islam mundur, dan dia bahagia saat, mohon maaf, dia senang kalau melihat Islam itu mundur. Tapi dia tidak merasa bahagia kalau Islam itu berjaya. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibukum sayyi'atu yafrahu biha. Itu kafir. Mereka mendustakan sebagian daripada Al-Quran dan hadis. Mereka percaya sebagian, tidak percaya pada sebagian. Itu kafir. Mereka mendustakan Allah, mereka mendustakan Rasulullah. Itu kafir. Itulah munafik i'tiqadi. Jamaah rahimakumullah. Dari tiga golongan manusia saat menerima dakwah Rasulullah ini, ada doa dan harapan kita, ya Rabb, berikan keteguhan dan istiqomah kami sebagai hambamu senantiasa berada di jalan dinul Islam. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, istiqamah. Mudah-mudahan di akhir kehidupan kita, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun menghadapi orang-orang yang istiqamah dalam keimanan sambil berkata kepada mereka, jangan takut dan jangan gundah. Wa absyir, Allah telah berikan kabar gembira kepada kalian, surga yang telah menanti. Semoga nasihat singkat ini yang kita sampaikan memberikan manfaat pada saya dan kita yang berhadir. Allah kuatkan iman kita menjadi pribadi mukmin yang istiqamah, bahagia di dunia, bisa mengucapkan dua kalimat syahadat saat proses sakaratul maut, dan insyaallah diberikan nikmat surga di akhirat nantinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حيثما كنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.